Saru berusia 5 tahun tinggal di Kandua, salah satu daerah kumuh di India bersama dengan kakaknya Gudu dan ibunya. Ayah Saru telah lama tiada sehingga kehidupan yang berat harus ditanggung mereka sendiri. Sebagai anak tertua, Gudu sang kakak bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga itu. Ibu Saru bekerja sebagai buruh kasar mengangkut batu. Gudu tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan seringnya ia bekerja di stasiun kereta api menjadi buruh angkut barang. Suatu kali Saru merasa sangat bosan di rumah dan sangat ingin ikut ke tempat kakaknya bekerja. Pada akhirnya Gudu mengizinkan Saru untuk ikut. Lelah bermain-main, tidak kuasa menahan rasa kantuknya, Saru tertidur di salah satu bangku kereta. Ketika Saru terbangun, ia sangat terkejut dan takut karena tidak menemukan kakaknya. Di tengah kereta yang melaju kencang, Saru sangat ketakutan. Kereta kosong yang ia tumpangi terus melaju dan tak mengambil penumpang, hingga akhirnya ia tiba di Kolkata, kota tersibuk di India. 2 hari 1 malam dengan perut kosong, Saru tiba di Kolkata, tempat yang sangat asing baginya. Ia makan apapun yang ia temukan di tempat sampah, sampai ia ditemukan oleh seorang pemuda yang membawanya ke kantor polisi dan dipindahkan ke rumah remaja. Di tempat itulah Saru ditemukan oleh The Indian Society for Sponsorship and Adoption atau ISSA. Pihak ISSA berusaha keras untuk mencari keluarga Saru, namun akhirnya menyerah. Bahkan Saru sendiri tidak tahu nama ibunya. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab Ami atau ibu. Kakaknya pun hanya ia kenal dengan sebutan Gudu. Padahal nama itu adalah nama kebanyakan orang di India. ISSA akhirnya mencarikan orang tua angkat bagi Saru, dan ia diadopsi oleh pasangan suami istri dari Australia. Saru mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang sangat baik sampai ia menyelesaikan kuliah. Dengan bantuan teman-teman Facebook dan dengan teknologi pencarian Google Earth, menemukan petunjuk yaitu Burhanpur dan Kandua. Dan dari sinilah ia mulai memperluas pencariannya meliputi lebih dari 10.000 stasiun kereta yang ada di India. 3 tahun mencari sampai ia menemukan kampung halamannya. Akhirnya Saru tiba di India dan sampai di kampung halamannya, tempat masa kecilnya. Semua sangat berbeda dan ingatannya hanya samar-samar. Namun naluri seorang ibu kendati 25 tahun berpisah tidak memudar. Saru bertemu ibunya. Namun sangat disayangkan ia tidak menjumpai kakaknya Gudu telah tiada. Ia tertabrak kereta ketika hendak mencari Saru. Saudara-saudari, sungguh sebuah kisah yang mengharukan, tragedi yang penuh air mata, ketakutan dan ketidakpastian. Namun terlihat jelas bagaimana campur tangan Tuhan untuk membuat akhir cerita yang sungguh indah. Tragedi telah diubah menjadi alur hidup yang lebih baik dengan terbukanya kesempatan Saru untuk bersekolah dan mengenyam kehidupan yang sejahtera. Dengan itu kemudian Saru dapat membahagiakan ibu kandungnya, mengangkat dari kemiskinan dan mengubah hidup keluarganya. Nah saudara-saudari, Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada beberapa poin penting dari ayat ini. Yang pertama, Allah turut bekerja. Itu artinya kita tidak dibiarkan sendiri. Allah selalu memantau dan bertindak. Lalu yang kedua, mendatangkan kebaikan. Artinya
tindakan Allah mempunyai tujuan-tujuan yang baik. Rancangannya adalah sempurna. Dan yang ketiga, untuk yang mengasihi Dia, bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan untuk yang mengasihi Dia. Artinya, kasih kita dan kesetiaan kita pada Allah itu tidak akan sia-sia. Allah terlebih-lebih juga menunjukkan kebaikannya pada kita. Nah, saudara-saudari, teks ini memberi dorongan sekaligus keyakinan pada kita untuk menempuh dengan sabar apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kegagalan, rasa sakit, kesedihan, kekurangan, jalan yang seolah buntu, sabar saja. Tetap berharap pada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu punya cara untuk mengubah, memperbaiki, memulihkan, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang sangat baik di depan sana. Percayalah pada rencananya. Taat dan bertahan dalam kesabaran. Ia sedang bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.